Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan bersyukur boleh ada dan saat ini kita kembali sama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya renungan ini akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan terus sama-sama belajar firman Tuhan, akan belajar lebih lagi firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ya, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, sekali lagi, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, jadi pelajaran apa yang diambil dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita lihat dari ayat ini? Ya, mengirim juga sama dengan menyuruh. Ya, menyuruh kepada orang, mengirimkan pesan ya atau perkataan yang dimaksud di sini ya. Melalui orang, bisa juga pesan itu melalui perkataan, tetapi pesan itu juga bisa melalui pesan yang tertulis melalui orang bebal. Nah, ketika orang yang mengirim pesan, ya pesan baik itu pesan secara lisan maupun tertulis, ya, tetapi melalui orang yang bebal, maka dikatakan bahwa akan dapat menyebabkan mematahkan kakinya sendiri, ya. Mematahkan kakinya sendiri maksudnya adalah orang bebal itu akan merusak, ya, merusak perjalanan kehidupan orang yang mengirim, meminta bantuan untuk mengirimkan pesan tersebut, ya, ya untuk mengirimkan pesan itu. Ya, dan juga di sana Amsal mengatakan mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan, ya. Dan orang yang tadinya yang menyuruh mengirim pesan, ya, yang mengirimkan pesan melalui orang bebal itu akan juga mengalami kecelakaan yang terjadi di dalam kehidupannya, ya. Kecelakaan juga bisa diartikan sebagai penghinaan atau hal yang jahat atau kekerasan yang akan terjadi di dalam kehidupannya atau kehidupan orang yang meminta untuk mengirimkan pesan tersebut melalui orang bebal. Ya, mengapa demikian? Ya, karena dia mengirim pesan melalui orang bebal. Ya, kalau Amsal ini menulis bahwa orang bebal itu karena sulit ya untuk diharapkan. Ya, ketika ingin mengirim satu pesan, mengirim satu surat melalui orang yang bebal, ya, orang itu akan sulit diharapkan untuk bisa pesan itu sampai benar kepada orang yang dituju atau kepada siapa yang dituju. Sangat sulit diharapkan untuk pesan itu benar-benar sampai dengan maksud dan tujuan yang dari si pengirim itu atau si pemberi pesan itu, ya. Ya, kenapa bisa terjadi demikian, ya? Karena pesan yang diminta atau pesan yang diberikan untuk disampaikan misalkan A, ya, tetapi si pengirim atau orang bebal yang mengirim itu bisa saja mengubah pesan itu menjadi B, ya, menjadi lain, ya, berubah pesannya, ya. Jadi mengapa Amsal mengatakan demikian, yaitu untuk mengingatkan kita, ya, dan bahwa bagaimana dulu di zaman kerajaan pada saat itu, ya, masih kerajaan-kerajaan yang begitu banyak, ya, mereka masih mengirim pesan dengan menggunakan bisa menggunakan lisan juga surat, ya. Kebanyakan juga bisa menggunakan surat, ya, surat dengan nanti ada cap dari kerajaannya, ya, supaya bisa mengetahui bahwa surat itu benar-benar dari orang yang mengirimnya atau dari seorang raja yang mengirim atau pejabat yang mengirim dan lain sebagainya, ya. Tetapi ketika surat itu berubah isinya, bisa mendatangkan kecelakaan, ya. Kalau antar kerajaan, kalau pada saat itu bisa mendatangkan perang, ya, antar kerajaan, ya. Karena apa? Karena orang bebal ini yang mengirim, karena orang bebal ini yang membawa pesan itu dan dia mengubahnya, ya. Dan maka dari itu kita bisa melihat bahwa begitu berbahayanya kalau kita bergaul dengan orang bebal, ya. Sangat sulit dipercaya orang bebal, ya, karena orang bebal mereka mengetahui hal yang baik, tetapi meskipun mereka sudah diberitahu hal yang baik, tetapi mereka tidak mau melakukannya, ya, tidak mau mendengar apa yang baik, ya, untuk kehidupan mereka. Mereka selalu saja kembali kepada hal yang jahat, kepada hal yang buruk, kepada hal-hal yang tidak benar, ya, kepada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, ya. Begitu juga di dalam kehidupan
berohani di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan sudah menegur kita, firman Tuhan sudah memberikan apa yang harusnya dilakukan, sudah memberitahu apa yang harusnya dilakukan. Maka ketika orang yang bebal, ya, dia tidak akan mendengarkan firman Tuhan, ya, dia tidak mau melakukan firman itu, ya, dia tidak akan mendengarkan firman itu, ya, dia hanya mengetahui tapi tidak mau melakukannya, dan itulah orang bebal. Ya, tetapi di sini berfokus kepada bagaimana seseorang yang mengirim pesan melalui orang bebal, atau bisa dibilang kita yang bergaul dengan orang bebal, yang hidup dekat dengan orang bebal, ya, hati-hati kita hidup dekat dengan orang bebal, ya. Orang bebal juga bisa disamakan seperti orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kelakuannya buruk, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan kita itu harus berhati-hati menghadapi mereka, ya. Jangan sampai kita mengalami satu hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan kita hanya karena orang bebal ini, ya, dia menceritakan satu hal yang tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kebenarannya. Mungkin kita bisa menitipkan pesan kepada mereka untuk mengatakan kepada seseorang yang kita tuju, tetapi ternyata dia seorang yang bebal ini ingin melihat kita mendapat celaka, atau ingin melihat kita dengan yang dituju itu bermusuhan atau lain sebagainya, sehingga dia mengubah perkataannya, mengubah pesannya dan lain sebagainya, sehingga membuat kita dengan orang yang tadinya baik dengan kita menjadi salah paham, ya. Itu yang dilakukan oleh orang bebal, ya. Tetapi untung kita saat ini sudah tidak seperti dulu lagi harus mengirim pesan dan sebagainya dengan surat dan perantaraan orang membawanya, tetapi kita sudah langsung, ya, karena dengan teknologi yang sudah maju kita bisa langsung chat, ya, dengan WhatsApp, ya, kita langsung mengetik di sana. Tetapi juga belum tentu, ya, jangan-jangan orang itu membajak handphone kita, ya, dan lain sebagainya, dan dia mengirimkan pesan melalui nomor dengan menggunakan nomor kita dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi, ya, dan itu kita harus hati-hati ketika kita dekat dengan orang-orang yang demikian, ya. Kita harus hati-hati dekat dengan orang yang demikian. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang demikian, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, apa yang harusnya kita menjadi respon di dalam kehidupan kita yang harusnya kita lakukan, ya. Tentunya kita harus berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi, ya, mungkin lebih bisa menjaga jarak lagi dengan orang yang bebal, ya. Mungkin kita merasa bahwa wah, bagaimana, dia itu adalah teman saya yang terbaik, wah, dia itu adalah teman saya yang sangat dekat dengan saya, sudah sejak dulu dia bersama saya, ya. Meskipun ada hal yang dia lakukan, ya, saya tidak bisa jauh-jauh dari dia karena dia yang selalu menolong saya dan lain sebagainya, ya. Kalau dari pikiran itu tentu kita tetap harus hati-hati, ya, jangan sampai kita terbawa, ya, dengan kehidupan orang bebal, ya. Ya, meskipun demikian, meskipun kita merasa bahwa dia sudah melakukan dia menjadi orang terbaik, kita rasa, ya, dalam kehidupan kita, atau kita merasa bahwa tidak ada yang bisa diandalkan lagi selain dia dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa sikapnya, sifatnya, ya, sebagai orang bebal, orang yang tidak baik, ya, atau juga bisa dibilang orang yang kurang ajar dan lain sebagainya, maka kita tentu harus berhati-hati. Bahkan kita lebih harus menjaga jarak lagi, atau lebih baik lagi kalau kita tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang demikian, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita yang jalani, kita yang menjadi kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, risiko yang terjadi dalam kehidupan kita yang menanggung, kita yang akan mengalami itu sendiri, ya, kalau kita menghadapi orang yang demikian, ya. Dan ketika seperti yang dikatakan Amsal ini, ya, terjadi di dalam kehidupan kita, ya, maka kita yang akan mengalami sendiri yang namanya kecelakaan itu, ya, akan mengalami namanya hinaan, fitnahan dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu kita tetap terus berhati-hati di dalam kehidupan kita, di dalam kita berbicara dengan orang lain, di dalam kita bergaul dengan orang lain, ya, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan hanya karena orang bebal yang mengubah atau ingin menjelek-jelekan kita, untuk menjelek-jelekan kehidupan kita, ya. Dan kalau mungkin ada juga dari antara kita yang demikian, baiklah kita bertobat, ya, untuk kita tidak lagi hidup demikian, hidup bebal, hidup jahat, hidup tidak
melakukan hal-hal yang baik. Terlebih lagi kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup lebih lagi mengerti akan firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan sebagai umat-umat Tuhan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya bisa memberkati kita, mengingatkan terus kembali kehidupan kita untuk kita berhati-hati ketika kita berada di lingkungan orang bebal, di lingkungan orang-orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terlebih itu, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita melalui renungan-renungan yang kita dengarkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Engkau yang terus memimpin kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, memberikan kami hikmat Tuhan, dengan apa yang kami akan kerjakan, kami lakukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga kami tetap terus ada di dalam hal yang terjaga Tuhan, dan kami tidak mengalami hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberikan kami hikmat untuk menghadapi orang-orang yang mungkin kehidupannya kurang baik atau kurang berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau memberikan kami hikmat agar kami bisa menghadapi hal-hal yang demikian Tuhan, atau orang-orang yang demikian. Biarlah Tuhan Engkau saja yang menolong kehidupan kami, biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan, untuk kami hidup di dalam Engkau, untuk kami tidak terbawa dengan kehidupan-kehidupan orang bebal yang bisa merusak kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan adalah gembala kami, umat-umat-Mu, takkan kekurangan Engkau ya. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, Ia membimbing ke air yang tenang. Dan biarlah Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, memimpin, menjaga, menolong kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.